Baik, pada pertemuan ketiga mata kuliah sejauh ini kita akan belajar bersama mengenai objek diagram dan juga package diagram. Apa yang dimaksud dengan objek diagram? Objek diagram merupakan suatu diagram yang digunakan untuk memetakan relasi antar objek yang sudah dibuat pada kelas diagram sebelumnya. Seperti yang sudah kita tahu, kelas diagram adalah suatu diagram yang digunakan untuk menggambarkan relasi antar kelas yang ada, baik itu sifatnya, baik itu propertinya, baik itu metodenya. Contohnya keterkaitan antar kelas 1 dan kelas 2, di mana kelas 1 misalnya memiliki keterkaitan inheritance atau pewarisan pada kelas 2. Nah, lain halnya dengan objek diagram ini. Pada objek diagram ini, kita melihat suatu diagram yang menampilkan suatu objek yang telah dibuat pada kelas tersebut, di mana objek-objek ini nantinya akan ada keterkaitan satu sama lainnya. Sama halnya seperti database, ERD, Entity Relational Diagram. Nah, jadi nanti objek-objek ini dia akan saling terhubung, di mana atribut-atribut dari si objek ini akan menjadi primary dan juga akan menjadi foreign key-nya. Dan lalu pada objek diagram juga kita dapat melihat objek ini sekiranya dia adalah objek dari kelas mana. Nah, itu juga bisa kita ketahui dengan objek diagram ini. Langsung saja kita masuk ke materi pembahasannya. Jadi, definisi dari diagram objek merupakan suatu diagram yang berfungsi untuk mengatur atribut dan hubungan antarnya. Contohnya ada di dalam kelas diagram. Misal, seperti ini. Kita memiliki satu contoh diagram. Jadi komponen yang pertama, komponen dari objek diagram itu tentunya adalah diagramnya. Jadi diagram itu merupakan satu buah bangun yang dibentuk seperti ini, persegi panjang, di mana dia terdapat dua buah kolom atau dua buah baris, mohon maaf, dua buah baris, di mana baris pertama itu biasanya adalah berisikan nama dari si objeknya. Lalu titik dua diikuti dengan nama kelas diagramnya, nama dari si kelas objeknya tersebut. Jadi objek itu dia adalah kelas dari objek dari kelas mana gitu. Contohnya di sini login. Login ini adalah objek dari kelas log underscore in. Jadi nama kelasnya itu dia adalah log underscore in. Lalu yang di bawahnya adalah atribut dari si objek tersebut beserta isi dari atributnya. Contoh di sini login memiliki dua buah atribut. Di antaranya ada atribut username dan juga atribut password, di mana username memiliki nilai 88522248 dan juga password Tini Zaki. Ini adalah isi dari atribut yang dimiliki oleh login. Nah, selanjutnya diagram objek juga memiliki komponen lain, yakni komponen link atau komponen garis. Jadi link ini merepresentasikan relasi antar objek yang ada. Contohnya di sini objek login memiliki relasi dengan objek tono, di mana tono ini merupakan objek dari kelas teller tiket. Nah, mungkin di sini si objek tono ini sebelum masuk ke sistem informasi penjualan tiket, dia perlu login terlebih dahulu dengan username dan password ini. Lalu dia memiliki profil, misalnya dashboard di sistem informasi penjualan tiketnya, dia ID tellernya sekian, nama tellernya ternyata tono, dan passwordnya sekian. Nah, sama hal ya dengan objek-objek yang ada. Contohnya di sini customer ID 1, kelas customer 1 memiliki objek Deki, jadi si customer itu namanya Deki. Lalu dia memiliki ID pemesanan sebagai berikut. Nah, kalau misalnya di sini kan pemesanan itu dia hanya titik dua pemesanan. Dia tidak ada nama objeknya. Nah, gimana Pak kalau misalnya nggak ada nama objek seperti ini? Nah, kalau nggak ada nama objek seperti ini, biasanya kita sebut dengan anonymous objek. Jadi objek yang dia tidak diketahui gitu. Tapi dia sebenarnya adalah satu objek, namun dia bersifat anonimus biasanya. Nah, lalu sama halnya dengan objek tiket ini, dia adalah objek dari kelas tiket. Biasanya juga penamaan dari si objek dan si kelas ini, dia dibedakan dengan huruf kapital dan huruf besar dan kecil yang mohon maaf. Misal di sini tiket di sini dia untuk objek diawali dengan huruf kecil, sedangkan pada penamaan kelasnya di sini dia diberi huruf besar untuk kelasnya ya, titik duanya tiketnya besar.
Jadi itu adalah gambaran dari objek diagram. Nah, lain halnya dengan objek diagram tadi, ada juga yang namanya diagram package. Jadi diagram package itu sesuai namanya, package. Package adalah tempat dari kelas dan juga tempat dari objek. Atau tempat kita mengorganisir suatu code atau suatu kelas yang sudah kita buat. Jadi gunanya diagram package itu dia adalah memperlihatkan bagaimana elemen model diorganisasikan atau dikelompokkan ke dalam package. Jadi misalnya kita sudah buat kelas diagram, kita sudah buat objek diagram, kita sudah buat use case diagram, nah nanti bisa kita kelompokkan lagi diagram-diagram tersebut dalam suatu diagram yang disebut dengan diagram package. Biasanya diagram package ini dipakai pada use case diagram atau kelas diagram, di mana package digambarkan sebagai sebuah direktori. Jadi bentuknya persegi panjang, dia seperti amplop ya, file folder, yang berisi model-model elemen. Nah, package dapat diterapkan pada sembarang diagram UML, contohnya pada kelas diagram, pada objek diagram, dan lain sebagainya. Walaupun package secara resmi bukanlah diagram UML, namun kegunaannya cukup signifikan karena guna dari si package diagram ini dia mengelompokkan si diagram-diagram yang kita punya seperti kelas dan juga objek diagram. Lalu kegunaan dari package itu, package dibuat untuk menggambarkan high level overview. Jadi kalau misalnya kita melihat suatu kelas itu, mungkin kelas itu dia memiliki keterkaitan inheritance atau pewarisan, di mana ada kelas parent dan juga ada kelas children. Dengan package ini kita dapat memandang si parent atau si children ini level atau derajat itu seperti apa, sesuai dengan kebutuhan sistem yang ada. Lalu package diagram juga gunanya menggambarkan high level overview design. Dia melihat level dari desain yang sudah kita buat. Juga gunanya memecah sebuah diagram yang mempunyai banyak bubbles. Jadi apabila kita sudah memiliki satu buah kelas yang sangat kompleks sekali, misalnya kelas diagram yang sangat kompleks, kita dapat mengkategorik atau kita dapat memecah si kelas diagram yang kompleks itu menjadi beberapa kelas. Misalnya kelas diagram manusia 1, kelas diagram manusia 2, dan kelas diagram manusia 3. Nah, ketiga kelas diagram tersebut dapat kita satukan lagi atau dapat kita kumpulkan ke dalam satu buah package diagram. Jadi package diagram tersebut dia berisikan kelas-kelas yang dipecah tadi. Lalu kegunaan package diagram juga dia mengorganisasikan source code programming. Lalu setiap package akan mempunyai diagram yang lengkap. Nah, biasanya si objek atau package, si objek diagram ini biasanya dia digunakan oleh programmer untuk melakukan pemodelan reverse atau pemodelan yang kebalikannya, reverse engineering ya. Jadi dia tuh biasanya dia pengen buat satu buah UML, pengen melihat struktur dari sistem yang ada. Nah, dia sudah punya code-nya, tapi dia tidak punya dokumentasi namun dia belum punya dokumentasinya. Nah, biasanya dari code yang ada, sama dia ada suatu package-nya. Nah, si package-nya ini dia akan menghasilkan sebuah diagram. Nah, jadi nanti akan terlihat relasi antar kelas atau antar objek yang ada menggunakan package-package seperti ini gitu. Lalu contoh package diagram itu misalnya seperti ini. Misal kita memiliki banyak kelas, di mana kelasnya ini ada kelas customer, lalu ada kelas security, ada kelas corporate, dan lain sebagainya. Jadi biasanya satu package itu dia direpresentasikan dengan bentuk folder atau dalam bentuk map seperti ini, di mana map ini nantinya akan berisikan diagram-diagram lain seperti objek dan juga kelas. Nah, lalu contohnya seperti ini. Di sini ada map berbentuk bernama misalnya security. Di mana si security ini dia adalah satu package yang ada pada package
customer di sini. Jadi mohon maaf, si package customer ini dia memerlukan package security. Jadi keterkaitan antar si package customer ini, customer akan menggunakan kelas ataupun diagram yang ada pada package security. Lain halnya dengan misalnya di sini ada shipping dan juga di sini ada satu buah diagram package juga, namanya ini street ya, kalau nggak salah ini alamat mungkin ya. Oh, mohon maaf, ini Apache Street, dia adalah package dari Apache Street, di mana si Apache Street ini dia di dalamnya ada komponen-komponen lain seperti online overriding, skipping dan lain sebagainya, dia ada di dalam package Apache Street ini. Lalu penggunaan package diagram pada use case contohnya seperti ini. Misal, kita kan biasanya menggunakan use case diagram itu untuk memetakan lebih ke si usernya atau lebih ke si penggunanya. Bagaimana pengguna saling berinteraksi satu sama lain. Contohnya di sini si student, si mahasiswa, dia akan menggunakan satu package, yakni package manage loan and grants. Dan juga si finance administrator juga menggunakan package loan and grants. Lalu di sini contohnya si student juga menggunakan package manage fee, di mana manage fee ini dia memiliki keterkaitan atau memiliki keterhubungan dengan package manage loan and grant, di mana manage fee ini dia adalah komponen atau bagian dari manage loan and grant ini. Nah, sama halnya dengan package enrollment ini, dia adalah komponen atau package yang ada pada package manage seminar. Atau si manage seminar ini dia memiliki keterkaitan dengan si package enrollment. Baik, untuk materi package diagram dan objek diagram kali ini saya cukupkan saja. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan ataupun memiliki belum jelas mengenai materi yang telah saya sampaikan tadi, teman-teman bisa tanyakan ke grup WhatsApp yang sudah saya buat. Teman-teman bebas untuk menanyakan di situ. Saya standby 1 kali 24 jam. Baik, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan saja. Mohon maaf bila terdapat atau banyak kata-kata yang salah.